Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, di video kali ini saya akan menyajikan hasil rapat kurikulum dan penilaian tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Kurniawan SE. Sedangkan peserta dari kegiatan ini terdiri dari seluruh kepala cabang Dinas Pendidikan, seluruh Kaltim, pengawas, dan seluruh kepala sekolah SMA negeri se-Kaltim, juga ketua MKKS dan wakil MKKS se-Kalimantan Timur. Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita simak paparan materi tentang penilaian oleh narasumber dari Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta. Kalau saya lanjut dengan pertanyaan selanjutnya terkait dengan warna-warna yang ada di rapor pendidikan, itu gradasinya terlalu jauh. 2,1 dengan 2,9 nasional itu ada tes. Pertanyaan selanjutnya, tentu kita mazhabnya ini sama semua kalau terkait dengan belum Anderson C1, C2, C3, C4, C5, C6 punya sekolah sudah yang namanya asam basa yang C1, asam basa yang C2, asam basa yang C3, asam basa yang C4, seksual, asam basa C1 yang prosedural, asam basa C1 yang metakognisi. Di mana soal kita sebut sebagai soal KOS. Yang akan diterima oleh siswa akan sesuai dengan kemampuan dia. Siswa semua berhak dapat nilai 90. Dia bisa mengerjakan sesuai dengan kecepatannya. Itu kan yang disampaikan di kurikulum Merdeka sering. Semua siswa berhak dapat nilai 9 sesuai dengan kemampuannya. Sama-sama diuji asam basanya, tetapi nanti gradasinya kalau dia nggak mampu dia bisa turun masuk ke C4 nggak bisa. Soal yang keluar untuk dia itu adalah C3. Nggak bisa lagi. Ada tes di sisi pembelajarannya juga harus dilihat. Lalu seperti apa diferensiasi di sisi pembelajarannya? Maka memang salah satu caranya kita harus punya alat ukur awal. Ini kemampuan siswa kita ini mayoritasnya apa? Saya jadi guru matematik, saya masuk ke kelas mau ngajar integral. Padahal integral siswanya perkalian pecahan. Tetapi karena ngejar target kurikulum, saya masuk, saya ajarkan bla 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 bla. Tewas itu sebagian besar. Kenapa? Karena sebagian besar tidak paham perkalian pecahan. Masuk, saya buat penilaian awal yang sering disebut sebagai asesmen awal pembelajaran itu atau apapun lah namanya. Begitu saya dapat, saya tahu 80% siswa saya nggak bisa perkalian. Saya ajarkan perkalian dulu. Daripada saya sia-sia ngomong sekian jam di depan ngajarkan integral, mending saya mundur beberapa langkah ke belakang untuk bisa melompat 10 langkah ke depan. Namanya matrikulasi di tahun pertama, di bulan pertama, di minggu-minggu pertama. Itu bulan pertama, bahkan ada yang sampai 2 bulan. Nggak dilakukan tuh kurikulum. Apa disalahkan? Dulu disalahkan. Sekarang itu konon katanya adalah inovasi yang dilakukan oleh sekolah. Nggak disalahkan lagi. Mereka punya kurikulum dulu itu 2. Satu kalau ada pengawas atau itu bapak ibu pengawas disodorkan itu kalau ada dari dinas. Tapi mereka punya kurikulum operasional mereka sendiri yang di luar dari itu. Yang terjadi
Diferensiasi ini sudah ada di guru-guru kurikulum sebelumnya. P5 project base itu juga sudah ada. Amanat kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran itu yang pertama adalah program base, kemudian project base, discovery, inquiry, 3 amanatnya. Apa itu terlaksana? Enggak juga. Cara-caranya tidak dilakukan dengan strategi tambahan strategi lain. Bahasa saya biasanya seperti ini. Ketika ada pertanyaan, saya tanya biasanya guru-guru penggerak. Kebetulan saya asesor juga, sehingga saya Bapak saja yang menguasai kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, menguasai ilmu motivasi, gagal membina siswa tadi. Bagaimana Bapak Ibu yakin supaya siswa lain mampu membelajarkan temannya? Yang notabene-nya kompetensi profesional siswa itu dapat dari gurunya, itu mungkin belum utuh. Apa dia punya kompetensi pedagogis? Apa dia punya kompetensi untuk memotivasi siswa? Belum tentu. Apa yang pendalaman? Ini kalau kita ingin diferensiasi itu sedikit bisa berhasil. Saya pikir sementara itu saya mendengarkan penjelasan dari beliau itu, mohon maaf, kepala saya tambah pusing karena bahasanya tinggi semua. Jika sebuah kebijakan hari ini selesai, kita punya satu yang kita laksanakan atau kebijakan Kaltim untuk Indonesia, ya kan? Satu adalah raport literasi. Dapat satu. Kalau kita setuju, kita ngomongin hari ini ada Bu Ati, ya. Karena saya sudah tahu beliau sudah bersahabat dengan dulu. Beliau ini tinggal menawarkan kepada kita kebijakannya. Selesai. Ini kan hanya memberikan seri public speaking. Kita boleh juga itu pembuatan soal yang dijelaskan oleh Pak Ketut tadi. Dan satu lagi adalah ini adalah sebuah aksi nyata. Wah, apa ya? Saya katakan bisa saja ada bank soal tadi dan aplikasi. Dan beliau merupakan air. Jadi tidak lagi kita masing-masing mengerjakan di sekolah ini kita harus memakai ini, sekolah situ kita memakai ini. Buatlah sebuah aplikasi yang ramah untuk setiap sekolah. Yang terakhir, apalagi dengan sistem tidak ada ujian nasional di kelas 12. Kelas 12 itu menyepelekan loh, tanpa kita sadari. Pasti kita lulus. Betul tidak? Makanya mereka melakukan apa-apa pasti lulus. Ini yang perlu kita pikirkan. Saya mendapatkan sebuah inspirasi dari penjelasan beliau adalah berarti kelas 12 itu harus ada membuat sesuatu presentasi karya ilmiah di kelas 12. Walaupun selamanya ada ujian praktek di kelas 12. Tetapi harus ada yang mereka lakukan sebagai penguat lulusan mereka. Oke, boleh tadi raport literasi. Karena kita perlu diskusikan bersama hari ini dan kita perlu setujui bersama hari ini. Maka hal kebijakan itu kalau tidak kita dapatkan bijak. Aksi nyata. Setelah keluar dari sini, tenanglah perasaan kita. Luar biasa sekali. Kita Kaltim dituntut untuk lebih maju dari yang dulu. Apalagi sudah ada yang namanya IKA. Saya kira itu Pak Fatur. kelas di SMP tidak dimungkinkan ada kenaikan kelas, tidak siswa tidak naik kelas. Kenapa? Karena fasenya 3 tahun, ukurannya adalah fase. SMA terbagi 2 fase, kelas 10 dan 11-12. Tapi teori yang digunakan masih master learning, teacher, visit. Itu yang disebut dengan pola diferensiasi. Teaching at the right level. Oh, sering dengar Bapak Ibu tuh. Kalau di nasional, teaching at the right level. Ngajar itu harus sesuai dengan levelnya. Sayangnya, menurut saya, teori yang digunakan untuk mendukung itu kurang pas. Harusnya yang digunakan mastery learning student vision. Contoh. Pesantren itu diferensiasi Bapak Ibu. Dalam satu ruangan belajar,
Siswa itu ada yang belajar kitab kuning 1, kitab kuning 2, kitab kuning 3. Nggak lolos kitab kuning 1, ya dia di situ-situ terus. Dia udah siap diuji, datang dia ke gurunya. Siap Pak, siap Ustaz. Nggak akan naik dia ke kitab kuning 2, walaupun jenjangnya masih sama. Karena basisnya student visit, mastery learning, pembelajaran tuntas, harus tuntas, wajib tuntas. Tidak dibawa ke jenjang berikutnya. Kalau ini kan dibawa fasenya, tidak tuntas di fase E, bawa ke fase F. Teorinya seperti itu kurikulum Merdeka.